Ya, shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi dengan program Q&A dan masih bersama dengan saya dan Pak Alex Leo. Ya, di-uploadnya 6 kali, tappingnya 1 kali, jadi bajunya nggak ganti-ganti. Ini di-upload tiap hari, gantinya nggak 6 hari nggak ganti baju, bukan? Ya, tappingnya 1 kali, nguploadnya 6 kali. Oke, kasus yang kelima sebenarnya kasus 6 tapi jadi 5. Saya akan bacakan. Saya nikah tahun lalu, 2 tahun lalu. Berarti ini kira-kira 2 tahun menikah. Pacaran juga sangat singkat. Lalu memutuskan untuk menikah karena kami merasa cocok satu sama yang lain. Di awal nikah suami sudah berubah. Nggak peduli dan kadang marah-marah nggak jelas. Tolong juga, telepon juga nggak diangkat. Pulangnya larut malam. Dan kalau ditanyain, nggak usah nanya. Itu bukan urusan kamu, kan saya kerja. Oke. Pertengkaran terus terjadi, bahkan sampai suami sudah berani ke orang tua saya supaya saya dijemput. Puncak permasalahannya awal tahun 2020. Saat saya mendapat suami saya masuk ke kamar kos. Oh, karena ini setelah menikah, suami istri kos. Nah, awal tahun lalu, dia menjumpai suaminya masuk kos kamar yang lain. Wah, wanita yang lain. Saya marah dan langsung tinggalkan kos-kosan. 30-an hari kemudian, saya mencoba menghubungi suami untuk membicarakan masalahnya. Dan tanpa ada penyesalan, suami tidak merasa bersalah sama sekali, dan malah balik menyalahkan saya. Dan memutuskan untuk tidak mau lagi kembali sama saya. Beberapa bulan kemudian, saya memberikan diri untuk telepon sama suami, tapi malah telepon saya udah diblok. Akhir tahun yang lalu, kami ketemu kembali, tapi suami sudah minta surat nikah. Suami minta surat nikah supaya dia bisa ngurus cerai. Saya sudah menawarkan untuk baik dan pulang ke tempat kos, tapi dia menolak. Dia tetap mau bercerai, bahkan nganggap saya bukan istrinya lagi. Suami masih terus kejar saya untuk menyerahkan surat nikah supaya dia bisa ngurus perceraian. Dia kejar saya sambil jelek-jelekin saya supaya saya emosi dan akhirnya menyerahkan surat nikah. Oke. Latar belakang. Oke, dia mau memberikan latar belakang. Suami saya keluarganya broken home, dirawat sama mamanya karena dulu papanya selingkuh. Awal tahun ini dia kembali minta surat. Nah, sekarang dia minta surat nikah supaya bisa ngurus perceraian. Dan mulai menjelek-jelekan keluarga saya. Karena lama-lama saya muak, saya nggak tahan. Siangnya saya langsung datangi dengan papa mama. Oh, dan omku. Oh, ini bawa papa mamanya, omnya ke rumahnya dan langsung kasih surat nikah di hadapan keluarganya juga. Di situ dia kaget karena aku sampai datang terus kasih yang dia mau dan ngomong depan keluarganya kalau saya capek dikata-katain dan dimintain surat nikah untuk urus cerai. Saya juga sempat menjelaskan karena saya juga udah usaha baik namun suami masih tetap mau cerai. Sampai kakaknya 3 minggu dari situ sempat WA tanyain masalah ada kekurangan dokumen di pengadilan dan menyampaikan ke saya kalau suami minta tolong ke kakaknya untuk ngurusin perceraian kami. Sekarang pertanyaannya nih, apa yang harus saya ambil setelah suami masukkan gugatan di pengadilan? Oh, jadi ya sekarang udah sampai masuk di gugatan. Apakah saya salah dengan memberikan surat nikah? Ya, ini sudah dilakukan. Oke, tapi ditanyakan. Sementara saya tidak mau bercerai. Tapi kalau nggak mau bercerai, kenapa suratnya dikasihkan? Kan dia tahu bahwa suratnya untuk ngurus surat perceraian. Ya, pokoknya itu yang dilakukan. Jadi sekarang kondisinya sudah suami memasukkan gugatan perceraian. Jadi ini pasangan ini sudah masuk di mungkin belum mulai sidang atau sekarang ini sedang, tapi gugatan sudah dimasukkan. Oke, kita bahas kasus ini. Silakan Pak Leo. Ya, buat yang bertanya ya, ibu yang bertanya, jalan keluar dari satu permasalahan sebuah keluarga adalah berdiskusi, berdialog
berkomunikasi dengan baik. Itu adalah jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan konflik. Tapi seringkali komunikasi macet ataupun dialog ini mentok, tidak bisa menyelesaikan, maka hal yang harus dilakukan adalah mengundang pihak ketiga. Orang yang dengan kapasitas rohani yang baik, apakah itu pendeta, gembala, ataupun juga seorang konselor, apalagi kalau dia menspesialisasikan diri dalam konselor pernikahan. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Nah, bukan meninggalkan rumah. Ya, itu yang saya lihat dilakukan oleh si ibu, ya. Jadi waktu terjadi kasus perselingkuhan, saya bisa memahami ibu marah, emosi, meninggalkan rumah. Tapi meninggalkannya itu juga tidak 1 hari 2 hari, tetapi berlarut-larut, ya, sampai cukup lama baru ibu kemudian menghubungi. Nah, saya menduga ini berkaitan dengan latar belakang daripada suami yang penuh luka karena dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang broken home, juga terjadi kekacauan di dalam kehidupan keluarga dari suami. Maka waktu ibu melakukan hal tersebut kepada suami, kemungkinan besar dia merasa tertolak, ya, dan akhirnya dia menjadi kehilangan harapan dan dia memutuskan untuk ya udah cerai saja, ya, karena saya melihat setiap kali upaya, tapi ibunya juga belum kembali ke rumah gitu ya. Nah, karena itu saya katakan seperti ini, sekarang kalau memang ibu masih mau mengupayakan untuk tidak bercerai, karena memang firman Tuhan melarang perceraian. Ya, kalau ibu tanya kepada kami sebagai hamba Tuhan, dengan tegas, dengan jelas kami katakan firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Matius 19 ayat ke-6, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu jelas. Ya, tadi Pak Jarod waktu membacakan pertanyaan juga bingung gitu ya. Kalau ibu tidak mau bercerai, kenapa ibu serahkan surat itu? Ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa kalau ibu tidak mau bercerai, bukan hanya dalam hati, saya tidak mau bercerai, atau dengan perkataan saya tidak mau bercerai, tapi perlu ada tindakan-tindakan nyata yang ibu lakukan untuk menyelamatkan pernikahan ini. Ya, walaupun ibu katakan, suami saya yang salah, suami saya yang selingkuh, tetapi di sini bukan soal salah atau benar saja, tetapi bagaimana kita mempertahankan pernikahan. Ya, suami bertumbuh dengan pola asuh dari keluarga yang hancur, ya, keluarga broken home, sehingga bagi dia pernikahan itu ikatannya sangat lemah. Bercerai ya nggak masalah, udah nggak cocok cerai aja, karena dia bertumbuh dalam keluarga seperti itu. Tapi saya melihat ibu tidak seperti itu. Ibu punya satu keyakinan bahwa tidak bercerai. Ya, berarti ada firman Tuhan yang sudah ditanamkan. Ibu punya prinsip tidak bercerai. Cuma tindakannya harus ada, Bu. Gitu loh. Harus ada tindakan yang nyata untuk ibu mulai mempertahankan pernikahan itu. Ya. Jadi ada tindakan-tindakan ibu mau merendahkan diri, meminta maaf untuk melarikan diri dari rumah, meninggalkan rumah. Ya, yuk sekarang kita perbaiki pernikahan ini. Ayo kita datang ke konselor pernikahan. Ayo kita datang kepada pembimbing pernikahan untuk dibimbing sehingga pernikahan ini bisa tetap dilanjutkan. Jadi sekali lagi, Tuhan membenci perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan tindakan harus nyata untuk kita menyelamatkan pernikahan. Dari saya seperti itu, Pak Jarod, silakan. Ya, saya mau bahas kasusnya. Sekali lagi, saya dari sisi pengajar ya, yang mau menggunakan kasus ini juga sebagai pembelajaran. Kalau sebagai konselor, saya ini nabrak ilmu konseling gitu ya. Karena namanya konseling harus private, ini direkam, diupload lagi. Jadi memang nabrak gitu ya.
Namanya konselor harus dengerin masalahnya. Ini cuma dibacakan, didengerin sedikit, langsung pada memberikan solusi. Padahal kalau konseling itu malah nggak ngasih solusi. Dengerin, ngobrol, sampai di ujung nanti baru akhirnya mencari solusi yang baik. Bahkan kadang-kadang kalau namanya konselor, konseling, itu kadang mencari solusi. Sedangkan kalau ngajar itu, kadang kita berpegang pada firman. Bahkan kadang-kadang ini bisa dua kubu yang nggak ketemu gitu ya. Misalnya pengajar akan berpegang pada ya cerai itu nggak boleh. Gitu. Sedangkan konselor, tapi kan harus cari solusinya dong Pak Jarod, nggak bisa hanya ngotot nggak boleh. Ini kan ada kejadian yang perlu solusi. Bahkan kadang-kadang maaf nih kalau dari sisi konselor gitu ya, apalagi lebih kuat di psikologinya daripada pelajaran firman Tuhannya. Bahkan kadang solusi yang kompromi dengan melanggar firman Tuhan. Dan itu banyak kejadian. Makanya saya tidak memposisikan diri saya sebagai konselor, konseling, tapi sebagai hamba Tuhan yang mengajar. Jadi mohon maaf kepada orang yang mencari solusi, mungkin kami tidak memberikan solusi. Tapi sekali lagi, kami ingin mengajar, memberikan pengajaran. Supaya toh nanti kalau akan ada solusi, solusi itu based on pelajaran gitu loh. Jadi tetap ujungnya akan ada solusi. Ya, tapi solusinya kalau saya memang tetap berasaskan kebenaran firman itu bagi saya sebagai yang utama. Ya, ini sedikit menyimpang juga misalnya kayak parenting gitu ya kan, banyak psikolog yang mengajarkan mendidik tanpa hukuman, mendidik tanpa teriakan. Itu saya tentang gitu. Karena Alkitab mengajarkan mendisiplin. Jadi, tapi kalau mendisiplin menimbulkan kepahitan, ada ilmunya supaya tidak mendisiplin tapi nggak kepahitan, itu bisa. Kalau supaya nggak kepahitan tanpa mendisiplin, itu ilmunya gampang banget. Supaya nggak kepahitan, ya udah nggak usah didisiplin gitu kan. Yang ilmu yang lebih tinggi itu gimana mendisiplin, marah, menghukum, tapi nggak pahit. Nah itu saya ajarkan dan bisa. Alkitab tidak mungkin salah. Jadi saya berpegang pada Alkitab tidak mungkin salah. Dan pasti ada solusi cara Alkitab. Nah, makanya maafkan saya, ini bukan menyalahkan orang yang bertanya gitu ya, tapi sekali lagi, kasus itu bisa untuk pembelajaran. Ya, yang pertama dari kasus ini pacarannya singkat. Nah itu aja namanya pacaran itu bagusnya 2-6 tahun. Karena pacaran adalah persiapan menikah. Nah untungnya apa kalau pacaran singkat? Untungnya jadi menikah. Karena kalau pacaran lama-lama nanti kan putus. Gitu. Apalagi sudah umur, apalagi banyak banget gitu ya. Tapi itu saya menabrak namanya pernikahan itu ada persiapan. Makanya beberapa gereja persiapan pranikah itu ada 6 bulan, ada yang setahun. Kalau yang setahun biasanya sebulan 2 kali. Kalau yang 6 bulan setahun sebulan bisa 3 kali pertemuan. Tujuannya ya memang menikah itu perlu dipersiapkan. Keuntungan pacaran pendek adalah jadi menikah. Tapi kerugiannya begitu menikah ya seperti ini. Tidak siap. Sebenarnya menurut saya itu tidak siap menikah. Pertama bisa kaget dengan perilaku pasangan. Kedua, atau salah berperilaku. Seperti misalnya pasangan pulang malam, ditanya marah gitu ya. Jangan-jangan salah bertanya. Karena kalau dalam pembimbingan pranikah akan diajarkan cara bertanya. Jadi bukan, Pak, kenapa sih kamu pulangnya malam? Aku jadi gelisah gitu ya. Itu pertanyaan yang egois kan. Pertama menyerang, menyalahkan. Kedua, menunjukkan kepentingan diri sendiri. Kalau misalnya ikut pranikah aja, pasti akan dijelaskan ya. Kalau bertanya itu dimulai dengan harapan. Pak, saya berharap kalau kamu pulang itu bilang kalau mau pulang malam kamu bilang. Karena kalau enggak, saya khawatir kamu ada apa-apa. Saya khawatir kamu belum makan. Coba mengharapkan, dan yang dipikirkan pun pasangan, bukan saya. Saya kan gelisah, saya kan khawatir, terserah kamu. Bisa dijawab begitu. Tapi kalau yang dikhawatirkan dia, itu kan lain ceritanya. Jadi dari kalimatnya pun menunjukkan cinta. Tapi kalau nggak ikut pranikah, pasti nggak diajari berkalimat seperti itu. Tapi kalau pranikah, sampai detail kalau pranikahnya benar gitu ya. Atau paling tidak, misalnya nggak ikut pranikah, ikutin YouTube saya aja udah jadi pranikah yang... Jadi itu memang menikah itu butuh persiapan, sehingga kita nggak salah kalimat, nggak salah bertindak. Jadi dari perkalimat-kalimat itu akhirnya akan memicu konflik. Konflik terjadi, nah begitu konflik, salah lagi penyelesaiannya.
menjumpai istri masuk kamar orang lain. Nah, kalau sudah konflik, ya udah pasti jadi cemburu dan curiga. Ya, nggak tahu bener apa enggaknya kan. Nah, kalau ada begitu kan harusnya bukan kabur, tapi dibahas kenapa tadi masuk kamar orang. Nah, harusnya tetap berdasarkan pada keyakinan bahwa pengakuannya adalah benar. Kalau ya saya nggak ada apa-apa kok, tadi ngobrol aja karena kamu belum pulang, ya aku nganggur, ya ini bukan teman kenal ini, atau ada apa, mungkin juga bukan, ya walaupun sebuah kesalahan sebenarnya, karena sama lagi dia juga nggak ngerti moral, nggak ngerti etika gitu ya, masuk kos harusnya kalau ngobrol kan di luar kamar bukan di dalam, tapi harusnya itu disiasati dengan kepala dingin, apalagi kabur lalu pergi. Nah, banyak laki-laki ya kalau kamu tuduh, kenapa nggak saya lakukan sekalian aja? Saya nggak selingkuh, dituduh selingkuh gitu. Ada yang marahnya bukan minta maaf atau meyakinkan, malah ya sudah, bilang bener nggak dipercaya sekalian aja gitu. Apalagi kalau sampai ditinggal. Jadi ini untuk belajar bagi yang lain, kalau ada kasus begini, masalah itu tidak untuk ditinggal, masalah itu untuk dihadapi. Kalau lari dari masalah, masalah akan bertambah besar, itu udah pasti. Jadi masalah apapun, utang ya dibayar gitu, nagih kita pergi gitu. Jangan-jangan rumah kita dirusak, jangan-jangan anak kita diculik. Jadi saya pernah punya utang, bukannya nggak pernah, karena saya pernah punya iman terlalu tinggi, dikasih barang supplier, dan supplier juga emang yang menawarkan. Saya percaya sama Pak Jarod, pokoknya barangnya tak kasih, ntar 2 bulan bayar ya gitu. Ya saya ngambil sebanyak. Nah, saya mengambil melampaui jumlah kemampuan saya menjual. Dan saya memang disodor-sodorin barang gitu. Saya pikir ambil saja. Nah, tapi ada orang yang begitu butuh duit ya, tapi janjinya kan 2 bulan Pak gitu. Wah, nguber-nguber gitu. Bahkan parahnya itu ngubernya pakai debt collector lagi. Saya tidak pernah lari, saya hadapi. Nah, waktu saya hadapi, kena batunya lagi. Yang saya hadapi ini saya datengin malah gitu. Begitu saya datengin, saya diciduk, disekap. Saya disekap di tempat sebuah oknum gitu, dihajar loh, sempat mau dibunuh loh. Waduh, bener-bener waktu saya diancam, dibentak-bentak, saya berdoa, itu yang maki-maki, saya tahu betul-betul memang, wah, saya nggak pikir sampai begitu. Karena waktu saya kayak Komat Kamit berdoa gitu, emang Yesusmu ada? Yesus tai, tahu nggak? Anjing tuh, tak tembak kamu, emang Yesusmu bisa nangkis? Dan dia taruh senjata di kepala saya. Waduh, saya pernah ngalamin yang seperti itu. Terus ya besoknya saya hadapin lagi, saudara. Karena kalau saya lari, saya kabur, itu macam-macam tuh. Karena juga ngancam-ngancam. Dan ngancamnya itu menunjukkan bahwa dia berkuasa mengancam. Contohnya, ini bisa bilang nih, anakmu lagi di Pondok Indah Mall ya, di lantai 2. Kita nggak tahu anak kita di mana, dia lapor anak kita di mana. Berarti dia ikuti anak kita. Makanya saya tidak mau yang namanya masalah itu saya menghindar. Saya datangi, ya diciduk. Ya udah, waktu diciduk, waktu diancam, saya selesaikan di situ. Saya buka data di situ, penyelesaiannya gimana? Sampai akhirnya malah suppliernya merasa, ya aduh, kalau coba dia datang nggak lewat debt collector, dia terima penuh tuh. Karena pakai debt collector, 40% dipotong buat mereka. Apalagi dia bawa surat tagihan malah salah itu lagi. Dia nagihnya tuh 80 juta, catatannya itu 120. Jadi malah sempat bingung sendiri antara debt collectornya sama orang yang, kamu tuh punya tagihan juga nggak jelas pakai debt collector. Ngapain pakai debt collector? Kamu udah tak undang datang malah ngirimnya debt collector. Tapi dari situ saya belajar dan saya tidak pernah rugi, dalam arti tetap yang namanya masalah itu dihadapi. Begitu kalau masalah nggak dihadapi, tambah besar aja deh. Termasuk masalah suami istri. Ya, kabur, tinggal pergi, pulang ke rumah orang tua, apalagi sampai cerita tadi kalau saya baca kan awal bulan, terus tanggal 30 akhir bulan baru menghubungi, ya suaminya udah ngeblok nomor HP-nya. Karena pergi 2-3, jangankan 1 bulan, 2-3 hari pergi aja ya dianggap kayak orang kabur, jadi jangan gitu ya. Nah, buat pelajaran yang lain. Nah, sekarang kondisi ini kan sudah terjadi. Bahkan kondisinya sudah menyerahkan surat nikah, nyerahkannya bawa papa mama, itu kan seperti sebuah penyerahan yang resmi. Kalau mau urus cerai, urus nih, ini suratnya nih. Saya serahkan ya gitu. Bahkan nyerahkannya bawa orang tua lagi. Ya sudah, suami dalam arti urus deh gitu. Ini kondisi saat ini. Nah, sekarang tergantung. Kalau menurut saya sih
selama belum pengadilan ketok, masih bisa dirubah. Ya, nanti datang ke pengadilan, jangan nggak datang. Karena kalau nggak datang, akan diadili in absentia, tanpa kehadiran, maka semua yang disampaikan suami dianggap sebagai kebenaran dan diketok cerai. Nah, maka menurut saya, nanti pengadilan datang, jangan nggak datang. Nah, waktu datang, akui semua yang benar. Karena kamu kabur sekian hari, betul. Dan saya minta maaf untuk hal itu. Jadi, nggak boleh, sekali lagi, segala sesuatu harus diselesaikan dengan kebenaran. Tidak ada kebohongan yang membawa pada kebaikan. Maka di pengadilan, semua yang benar harus diakui, dan kalau itu salah juga mengaku salah, dan katakan kepada hakim, dan katakan kepada suami, bahwa sekarang saya mengambil keputusan untuk tidak bercerai. Aku masih mengasihi kamu, saya sudah mengaku di depan hakim, kesalahan saya, yang itu benar, ini benar, ini benar, ini nggak benar. Dan Pak Hakim, saya katakan di hadapan Tuhan, di hadapan hakim, di hadapan suami, saya mau kembali lagi. Saya mau membangun keluarga saya. Sampaikan isi hati yang sesuai firman Tuhan, dan memang begitu. Ya, supaya hati suami tersentuh, hakim tersentuh. Kemarin saya baru menasihati orang yang juga ke pengadilan. Akhirnya Pak Hakimnya nggak ketok cerai. Hakimnya mempertimbangkan itu, dan dia menyarankan ke konselor untuk mediasi. Nah, ya, jadi kalau menurut saya masih ada, sebelum diketok masih ada, tapi jangan melarikan diri. Kalau nggak datang ke pengadilan, ya dia akan ketok cerai. Nanti jangan lagi datang lagi, Pak, saya udah cerai, harus gimana ya? Lah, kemarin suruh ke pengadilan nggak datang, gitu ya. Jadi menurut saya, kalau sekarang ini sudah dimasukin gugatan, ya sudah. Minta suami nyabut, pasti dia nggak mau. Dia udah masukin. Nah, sekarang hadapi saja, coba sekarang menghadapinya di pengadilan. Itulah kesempatan menurut saya untuk menyatakan, minta maaf, ya, di depan pengadilan butuh kerendahan hati yang luar biasa untuk hal-hal yang memang suami anggap salah dan memang salah. Itu ya, kita salah tuh mesti minta maaf. Karena tadi saya bilang dalam QA yang sebelumnya ada kuasa minta maaf. Yang salah memang harus minta maaf untuk kesalahannya. Nanti suami salahnya apa, ya kita maafkan. Dan untuk komitmen tidak bercerai, untuk membangun kembali. Karena kalau mungkin kembali ke pakai tadi kebetulan Pak Alex juga menyebut nama di Q&A yang lain, ya, nama Gary Chapman, penulis bahasa cinta. Tapi Gary Chapman itu punya buku yang lain sebenarnya, namanya Loving Solution. Dalam buku Loving Solution itu dia menyampaikan data penelitian. Memang bukan di Indonesia, tapi menurut saya global, ya, di negara manapun sama. Angka-angkanya saya sederhanakan. Dari 100 perceraian di Amerika, maka 40 cerai. Jadi 40%. Ya, sebenarnya angkanya ribuan, tapi biar gampang, ya, dari 100 maka 40 cerai. Dari 40 yang bercerai ini 5% saja, bahkan 2-5% selibat. Tidak menikah lagi. Nah, yang 95%-nya menikah lagi. Dari yang menikah lagi ini, angka perceraiannya 70%. Maka itu digunakan Gary Chapman untuk mengatakan bahwa perceraian itu ternyata tidak membuat bahagia. Buktinya angka perceraiannya jauh lebih tinggi. Maka solusi itu bukan bercerai. Solusi itu cinta. Makanya nama bukunya adalah Loving Solution. Bahwa solusi atas masalah itu adalah cinta. Karena begitu bercerai, lancar, menikah lagi gampang, nanti cerai lagi gampang. Cerai lagi gampang, nikah lagi gampang, cerai lagi gampang. Udah, kawin cerai aja. Itulah yang dilakukan oleh orang dunia. Kan kita beda. Kita bukan orang dunia. Makanya sebenarnya ini permasalahannya, kalau mau ke akarnya lagi, ya yang saya khawatirkan belum lahir baru sungguh-sungguh keduanya. Makanya ini kesempatan untuk dimulai dengan satu orang lahir baru sungguh-sungguh, lalu nanti di pengadilan menceritakan bahwa melalui kejadian ini saya mengenal kebenaran, dan sekarang saya tahu bahwa saya telah berbuat salah dengan meninggalkan rumah, karena ketika ada masalah saya lari, dan ini menjadi awal kasus perceraian ini. Di depan hakim dan di depan suami, di hadapan Tuhan, saya minta maaf untuk salah saya. Saya tetap minta supaya hakim memutuskan menolak gugatan cerai ini, karena saya dari pihak saya mau kembali. Saya minta supaya suami saya dan juga hakim mempertimbangkan hal ini. Ya, jadi kecuali selama ini suami sudah terlanjur memang
janji sama orang lain, mau nikah, bahkan sudah menghamili gitu ya. Tapi tetap menurut saya selama belum diketok, itu memang kebanyakan pasti akan berpikir, emangnya orang kayak begitu layak dipertahankan. Memang pernikahan ini layak dipertahankan gitu ya masalahnya. Kalau saya pertahankan, apakah akan saya lebih bahagia? Dibalik juga bisa pertanyaannya. Memangnya kalau mau nikah lagi akan dapat yang lebih baik? Jamin akan lebih bahagia? Kalau lihat datanya Gary Chapman, sebenarnya peluangnya masih kecil untuk ada sih yang lebih bahagia 30%, tapi yang 70% bercerai lagi juga bukan angka yang kecil. Makanya itu sebenarnya kalau itu memakai data penelitian. Tapi kalau memakai firman Tuhan, ya memang perceraian, apalagi kalau pakai firman Tuhan, jangan tanya. Tapi kalau mau cari penyelesaian dari psikolog, memang akan banyak yang membolehkan. Ya daripada nggak bahagia, daripada nggak hidup dalam damai sejahtera, ya lebih baik hidup dalam damai sejahtera. Bahkan pakai ayat-ayat sebenarnya banyak konselor pakai ayat-ayat untuk membolehkan sebuah perceraian. Kecuali sudah terlanjur bercerai, lain lagi. Pak boleh membunuh, ya enggak dong, membunuh kan dosa. Tapi kalau sudah terlanjur membunuh, ya kalau udah terlanjur ya minta ampun, ya Tuhan ampuni. Tapi kan nggak boleh dengan sengaja mau bunuh dulu baru minta ampun. Jadi kita harus berpegang pada firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan itu dipakai untuk mengatur manusia supaya baik, supaya lebih baik. Dan justru saya berharap lewat kejadian-kejadian seperti ini orang jadi dekat dengan Tuhan, menjadi lahir baru sungguh-sungguh, dan masih ada harapan. Ini bukan kasus pertama, bahkan hanya dalam 3 minggu ini ya. Kemarin ada yang gugat cerai, pengadilan, dapat saran-saran begini, dia lakukan, dan dia terus komunikasi sama saya, puji Tuhan Pak, hakimnya menunda, puji Tuhan Pak, suaminya mau di pengadilan itu setelah dengar kata-kata saya, suami mau dimediasi. Selama ini kan menolak konseling, menolak. Sekarang dia justru mau, karena melihat kesungguhan saya, menyatakan isi hati saya untuk membangun kembali pernikahan. Jadi segala sesuatu yang kalau misalnya Pak, tapi saya bingung mau ngomong apa. Ambil pelajaran dari Ratu Esther. Dia punya risiko. Kalau ngomong menghadap raja bisa dibunuh. Kalau dia nggak dapat tongkat kemurahan, maka dia puasa dulu. Coba ibu puasa. Selama puasa tadi misalnya pengadilannya, sidangnya nih sekarang gugatan dimasukkan. Sidangnya kapan? Katakanlah 10 Juni. Coba aja tanggal 6, tanggal 5, 3 hari di muka puasa, hanya minum nggak makan. Nah, selama puasa apa yang digumulkan? Gumulkan kata demi kata yang akan diucapkan. Tuhan, kalau aku ngomong gini gimana ya? Aduh jangan, kayaknya ada nada menyalahkan. Kalau saya ngomong begini, kurang. Kalimat demi kalimat dipergumulkan di hadapan Tuhan. Saya akan doakan ibu supaya kalimat ibu nanti pas, ya, mengena hati Bapak, mengena hati hakim. Tapi dari ibu sendiri harus sungguh-sungguh bahwa saya tidak mau bercerai, saya menyesali kesalahan saya bersama dengan Tuhan, saya ada harapan untuk membangun pernikahan, karena dulu waktu pacaran merasa cocok dan saya yakin itu bisa dikembalikan. Nah, lalu semua ini gumulkan dengan Tuhan sampai kalimat demi kalimat yang mau diucapkan, itulah yang digumulkan dalam berpuasa. Ya, nanti waktu pengadilan sudah beberapa orang ya yang mengalami seperti ini dan mereka bisa memenangkan perkaranya dalam arti ketok, tidak boleh bercerai. Ya, dan saya masih menunggu sih, mudah-mudahan nanti mereka mau berani bersaksi. Setelah mereka nggak cerai dan pulih, ya. Tapi kalau nggak bersaksi ya nggak apa-apa, karena kadang-kadang kan orang juga nggak mau masalahnya diketahui orang lain. Tapi secara pribadi, saya makin yakin menasihatkan hal ini, karena sudah beberapa kali menjumpai kasus dan mereka disertai Tuhan dalam hal berkata-kata yang tepat di pengadilan. Ya, kalau belum masuk gugat cerai, ya itu lain lagi nasihatnya. Ini kan sudah masuk gugat cerai. Tapi sekali lagi, masalah tidak untuk ditinggalkan, untuk dihadapi. Percaya bahwa kita ini diberi kemampuan lebih daripada pemenang. Maka kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah perceraian, masalah suami bejat moral. Apapun masalah, kita ini pemenang. Bisa menang. Asal kita mau ikuti nilai-nilai firman Tuhan. Supaya kuasa firman itu nyata dalam masalah kita. Memang mungkin dari sisi yang lain solusinya berbeda. Tapi menurut saya solusi firman Tuhan itu pasti. Justru di situ nanti kita akan melihat bahwa wah, saya nggak berpikir akan begini, saya nggak berikan begini, tapi itu terjadi.
Itulah kuasa firman, itulah kuasa dari kebenaran yang memerdekakan kita. Tuhan memberkati. Nah, karena ini pertanyaan terakhir malam ini, dari Pak Alex mau ada tambahan, termasuk untuk yang semuanya boleh sebagai nasihat atau pesan penutup malam hari ini. Ya, saya kira banyak kasus yang kita jumpai malam ini banyak bersumber kepada komunikasi. Sekali lagi saran saya adalah mari kita terus belajar. Saya pun memulai pernikahan dengan kehancuran, tetapi melalui kerendahan hati terus mau belajar di hadapan Tuhan, dan kita mau mulai berubah. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan memberi kita petunjuk, penuntun, dan kita akan bertumbuh. Saya memberi kekuatan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan hal-hal jalan-jalan buntu semua bisa diselesaikan. Tadi juga Pak Jarod sudah menceritakan, bahkan sudah di pengadilan, bisa Tuhan tolong. Asalkan kita mau berubah. Dan satu kata kunci adalah mari mulai membangun komunikasi. Juga kembali saya menganjurkan untuk Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini untuk mulai mempelajari tentang bahasa kasih. Ya, itu salah satu bagian yang penting untuk kita memulai sebelum kita membangun komunikasi yang baik. Dari saya cukup seperti itu, Pak Jarod. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk Q&A malam hari ini, dan kami berdoa untuk setiap mereka yang ada pergumulan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, nilai-nilai firman-Mu menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Seperti Daud berkata, Tuhan, bahwa firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Amsal juga begitu demikian. Daud tidak lepas dari masalah, bahkan Daud berlumuran dosa. Namun dia menyesali dosanya dan dia minta ampun untuk dosanya, dan Tuhan pun mengakui bahwa Daud orang yang berkenan kepada Tuhan, bukan karena tidak pernah berbuat dosa, tapi Daud selalu menyelesaikan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya juga termasuk dosa-dosa besar yang tidak terbayangkan, bahkan tidak dipikirkan akan dilakukan oleh seorang pemazmur. Tapi itulah realita hidup Daud, dan kami membawa kasus Daud ini juga, Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh beberapa rekan-rekan kami, masalah-masalah yang kami tidak pikirkan, masalah-masalah yang kami anggap memang ini rumit dan pelik. Tapi kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari kerumitan dan peliknya masalah yang ada. Kami mau belajar untuk mentaati nilai-nilai firman, dan justru nilai-nilai ini akan kami jadikan jalan penuntun kami untuk kami bersikap dan berperilaku. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap pribadi yang memegang firman-Mu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan jalan keluar, mujizat masih ada, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih untuk semuanya juga yang telah menyampaikan pertanyaan.